Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Striker Tottenham Hotspur Harry Kane telah memperbarui kontraknya sebagai sponsor tim Divisi 4 Inggris Leyton Orient. Kane akan kembali menggunakan bagian depan dari ketiga jersey untuk tujuan mulia. Dukungan pun dia berikan bagi tim putri Leyton Orient. Bagian depan pada jersey tersebut akan kembali digunakan lembaga amal Tommy Club. Lembaga tersebut dikelola oleh Royal British Legion Industries dan menjadi jalan bagi masyarakat untuk mendukung Armed Forces Veterans. 10% dari hasil penjualan jersey akan disumbangkan ke badan amal. Manajemen Liverpool tampaknya masih memberikan kepercayaan penuh kepada Virgil van Dijk. The Reds berencana mengikat sang bek dengan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Liverpool menilai sang bek masih sangat krusial bagi keberlangsungan tim mereka. Sementara beredar kabar ada beberapa klub top Eropa yang ingin membajaknya. Demi mencegah itu terjadi, manajemen Liverpool berencana untuk memagari sang bek di musim panas nanti. Spekulasi terkait masa depan Bernd Leno menjadi salah satu hal yang cukup banyak dibahas dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan performanya bersama Arsenal membuat kiper asal Jerman tersebut mulai dikaitkan dengan pintu keluar klub. The Gunners sepertinya sudah mulai mencari kiper baru andai Leno akhirnya memutuskan untuk hengkang. Meriam London dikabarkan sudah mulai mempertimbangkan untuk merekrut kiper Ajax Andre Onana yang berpotensi dilepas klub Amsterdam itu di akhir musim. 3 klub hebat La Liga, Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid siap untuk bertarung memperebutkan bintang Napoli Fabian Ruiz musim panas ini. Pemain internasional Spanyol itu dikabarkan semakin tertarik untuk kembali ke negara asalnya menjelang musim 2021-2022 setelah negosiasi kontrak terus terhenti di Napoli. Dilaporkan, pemain berusia 25 tahun itu sekarang dengan tegas menolak untuk memperpanjang masa tinggalnya dengan Partenope setelah kesepakatannya saat ini berakhir pada 2023. Legenda Real Madrid Raul Gonzalez yang kini melatih tim Castilla dilirik oleh Eintracht Frankfurt dan siap merekrutnya sebagai pelatih baru. Diketahui bahwa mantan striker internasional Spanyol yang pernah menghabiskan akhir karirnya di Jerman bersama Schalke berpeluang kembali ke Bundesliga pada musim panas ini. Pembicaraan awal antara Eintracht dan Raul telah dijalin, namun pertemuan lebih lanjut masih ditunda hingga akhir musim karena kedua pihak sama-sama mau menutup lembaran karir pada 2020-2021 dengan catatan positif. AC Milan dipastikan gigi jari setelah pemain incaranya yang juara Piala Dunia bersama Prancis, Florian Thauvin resmi bergabung dengan klub Meksiko Tigres. Hal ini diumumkan oleh klub tersebut melalui akun Twitter resmi mereka. Sebelumnya, ia memang dirumorkan tengah didekati Tigres yang ingin mengikatnya untuk 5 musim ke depan. Kepindahan Florian Thauvin ke Tigres sendiri membuatnya mengikuti jejak kompatriotnya, Ander Pierre Gignac. Romelu Lukaku tampaknya telah melupakan perselisihannya dengan Zlatan Ibrahimovic. Ia mengatakan bahwa Serie A membutuhkan pemain selevelnya. Keduanya sempat berselisih secara langsung dalam laga Coppa Italia antara Inter dan AC Milan musim ini. Selain juga, tim Lukaku mengungguli klub Ibrahimovic dalam perburuan Scudetto Serie A. Meski begitu, Lukaku tetap menghormati Ibrahimovic dalam sebuah wawancara dengan Corriere della Sera yang mengatakan legenda Swedia itu menghadirkan kekuatan bintang bagi kualitas Serie A. Dilansir Football Italia, Napoli setuju untuk menjual Kalidou Koulibaly seharga 50 juta euro di musim panas mendatang, meski kontrak sang pemain baru akan habis pada 2023. Koulibaly sendiri tengah menjadi incaran beberapa klub top Eropa seperti Barcelona dan klub Manchester United. Koulibaly sendiri tengah menjadi incaran beberapa klub top Eropa seperti Barcelona dan 2 klub Manchester. Menurut laporan tersebut, harga yang diminta adalah sekitar 60 juta euro, tetapi Presiden Napoli pada akhirnya sepakat menjual pemain berusia 29 tahun itu dengan harga yang lebih rendah.
Performa Juventus di bawah asuhan Andrea Pirlo naik turun. Sudah 47 pertandingan dijalani, Pirlo mengantarkan si Nyonya tua meraih 30 kemenangan, 10 hasil imbang, dan menelan 7 kekalahan. Pirlo gagal membawa Juventus menjuarai Serie A dan Liga Champions musim ini. Masa depannya pun terus dispekulasikan. Ex-pemain Juventus Marco Barriello menilai bahwa dukungan dari petinggi klub untuk Pirlo mulai pudar. Oleh karena itu, Pirlo diminta mundur saja. Agen Jorginho Wijnaldum, Humphrey Nijman angkat bicara seputar rumor terbaru kliennya. Baru-baru ini beredar kabar bahwa Wijnaldum berpotensi pindah ke Jerman. Ia kabarnya diminati oleh juara bertahan Bundesliga Bayern Munchen. Nijman membuka diri bagi gelandang Liverpool itu bergabung dengan Bayern Munchen di musim depan. Ia menilai sang gelandang bisa bergabung dengan klub manapun karena statusnya sebagai free agent. Dari lanjutan Liga Inggris, Arsenal sukses menaklukkan West Brom dengan skor 3-1 di Stadion Emirates. Ketiga gol The Gunners masing-masing dicetak oleh Emil Smith-Rowe di menit ke-29, Nicolas Pepe di menit ke-35, dan Willian di menit ke-90. Sedangkan, satu gol balasan West Brom dicetak oleh Mateus Pereira di menit ke-67. Di laga lainnya, MU menang 3-1 atas Aston Villa dan West Ham kalah 0-1 dari Everton. Dari ajang La Liga, Real Madrid bermain imbang 2-2 dengan Sevilla. Bertindak sebagai tuan rumah, Madrid tertinggal lebih dulu lewat Fernando di babak pertama. Lalu di babak kedua, Marco Asensio menyamakan kedudukan sebelum Sevilla kembali unggul melalui penalti Ivan Rakitic. Madrid akhirnya kembali mencetak gol penyeimbang lewat gol Eden Hazard di masa injury time. Atas hasil ini, Madrid masih tertahan di urutan kedua, sedangkan Sevilla berada di posisi keempat. Dari ajang Liga Italia, Juventus dipermalukan oleh tamunya AC Milan dengan skor 0-3 di Allianz Stadium. Rossoneri mencetak 3 gol lewat Brahim Diaz di menit ke-45, Ante Rebic di menit ke-78, dan Fikayo Tomori di menit ke-82. Dengan hasil ini, Milan naik ke urutan ketiga dengan 72 poin. Sedangkan Juventus ada di peringkat kelima dengan 69 poin. Pada laga lain, Roma menang 5-0 atas Crotone dan Atalanta menang 5-2 atas Parma. Paris Saint-Germain berpeluang melewatkan gelar Ligue 1 Prancis musim ini setelah ditahan imbang Rennes dengan skor 1-1 Senin 10 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Neymar menjadi pencetak gol bagi PSG, sedangkan Serhou Guirassy mencetak gol bagi Rennes. Berkat hasil imbang ini, pasukan Pochettino untuk sementara masih tertahan di urutan kedua dengan mereka terpaut 3 poin di belakang Lille. Tidak ada tim dalam sejarah Ligue 1 yang sanggup menjadi juara setelah tertinggal 3 angka selagi musim tinggal menyisakan 2 laga. Zlatan Ibrahimovic mengalami cedera lutut ketika AC Milan menang 3-0 atas Juventus. Tak ada rincian terkait masalah cedera Ibra saat ini, sehingga memunculkan tanda tanya besar tentang berapa lama dia akan absen. Ibra sebenarnya memiliki target besar untuk bisa memperkuat Swedia di Euro 2020 pada musim panas ini. Namun hal itu diragukan akibat cedera terbaru ini. Mason Greenwood mencetak 1 gol saat Manchester United mengalahkan Aston Villa dengan skor 3-1. Kini, pemain berusia 19 tahun itu menjadi pemain remaja dengan gol terbanyak untuk MU di kompetisi Liga Inggris. Ia mencatatkan gol ke-16 dan memecahkan rekor klub yang sebelumnya dipegang oleh Wayne Rooney. Sebelumnya, Rooney telah mencetak 15 gol untuk Setan Merah. Kapten Manchester United Harry Maguire dipaksa keluar dari pertandingan saat timnya merasa kemenangan. Kapten Manchester United Harry Maguire dipaksa keluar dari pertandingan saat timnya meraih kemenangan 3-1 atas Aston Villa. Maguire keluar karena mengalami cedera di pergelangan kakinya. Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer nampaknya ketar-ketir dengan cederanya Maguire dan ia berharap cedera tersebut tidak terlalu serius. Pasalnya, MU masih memiliki 2 pertandingan di tengah pekan melawan Leicester dan juga Liverpool. Cristiano Ronaldo yang selama ini dijuluki sebagai Raja Liga Champions terancam tampil di Liga Eropa musim depan. Hal tersebut karena tim yang dibela Ronaldo yakni Juventus terancam tak lolos ke Liga Champions.
Hal itu karena hingga pekan ke-35 Liga Italia 2020-2021, Juventus berada di urutan kelima dengan 69 poin. Untuk lolos ke Liga Champions musim depan, Juventus mesti finish di posisi 4 besar. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane sangat marah kepada wasit Juan Martinez Manuera dan ofisialnya saat Los Blancos ditahan imbang Sevilla 2-2 pada laga itu. Martinez membuat keputusan kontroversial. Wasit awalnya memberi penalti untuk Real Madrid usai Benzema dilanggar kiper Yassine Bounou. Namun para pemain Sevilla tak terima karena mereka melihat Eder Militao melakukan handball di kotak penalti. Wasit kemudian berdiskusi dengan wasit VAR. Setelah melihat tayangan ulang, wasit memutuskan membatalkan memberi penalti kepada Madrid dan malah memberikannya kepada Sevilla akibat handball Eder Militao. Barcelona disebut merasa tertipu usai Neymar memutuskan memperpanjang kontrak di PSG. Dikabarkan, perwakilan Barcelona disebut sudah terbang ke Paris untuk bernegosiasi dengan Neymar. Manajemen Barcelona disebut menerima laporan bahwa Neymar tak lagi dengan proyek jangka panjang PSG dan ingin membuka peluang untuk kembali ke Barca. Namun Barcelona justru harus gigit jari. Dalam waktu berdekatan, Neymar memutuskan memperpanjang kontrak di PSG hingga 2025 dengan opsi perpanjangan kontrak setahun. Barcelona merasa hanya dimanfaatkan Neymar untuk proses negosiasi dengan PSG. Di tengah ketidakjelasan masa depannya di Real Madrid, Sergio Ramos disinyalir mulai mencari pelabuhan baru. Itu terlihat saat dia memberikan ucapan selamat untuk Neymar yang teken kontrak baru untuk PSG. Pemain seperti Kylian Mbappe dan pemain PSG lainnya turut memberikan selamat. Di antara para pemain PSG, terselip Sergio Ramos yang memberikan emoticon aplaus untuk kolom komentar. PSG sejauh ini masih belum ajukan penawaran apapun kepada Ramos. Namun Direktur Sport PSG Leonardo diketahui tertarik untuk merekrutnya. Pada laga Barcelona melawan Atletico Madrid akhir pekan kemarin, keributan terjadi saat Luis Suarez bersih tegang dengan Marc-Andre ter Stegen dan Gerard Piqué ikut serta di dalamnya. Pada satu titik, setelah bentrok dengan kiper Barcelona tersebut, Suarez mungkin terjatuh sedikit lebih mudah daripada yang dibenarkan oleh insiden tersebut. Ter Stegen dengan cepat menegur Suarez dan segera diikuti oleh Piqué. Anda baik-baik saja, pria gemuk. Jangan main-main dengan saya. Kamu baik-baik saja, kata Piqué kepada Suarez. Gelandang Barcelona Sergio Busquets mengakhiri musim ini lebih dini. Busquets mengalami cedera cukup serius saat Barcelona ditahan imbang Atletico Madrid 0-0 pada jornada ke-35 La Liga di Camp Nou. Busquets cedera ketika berbenturan dengan Stefan Savic dalam duel udara. Usai laga, pihak Barcelona menyebut bahwa Busquets mengalami masalah memar di wajah dan patah rahang. Cedera ini diyakini akan memaksa Busquets absen di sisa 3 laga terakhir musim ini. UEFA akan mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Inggris pada hari Senin 9 Mei tentang pemindahan final Liga Champions dari Istanbul ke Wembley, London. Keputusan diharapkan akan dibuat pada hari Selasa 11 Mei tentang apakah laga akan berlangsung di Stadion Atatürk di Istanbul seperti yang direncanakan semula atau di lokasi yang berbeda. Alasan rencana dipindahkannya laga tersebut karena pemerintah Inggris memasukkan Turki ke dalam daftar merah akibat lonjakan kasus COVID-19. Arjen Robben mengaku berminat untuk kembali membela timnas Belanda dan tampil di Euro 2020 bulan depan. Hal itu setelah ia membintangi kemenangan 4-0 yang dipetik Groningen atas FC Emmen di Eredivisie Minggu 9 Mei. Pada laga tersebut, Robben sukses ciptakan 2 assist. Ditanya apa yang dilakukannya jika pelatih timnas Frank de Boer memanggilnya ke Euro 2020, Robben mengaku antusias dan siap untuk membela orangnya. Kingsley Coman saat ini masih berusia 24 tahun. Luar biasanya, pesepak bola asal Prancis selalu memenangkan trofi Liga Domestik bersama tim yang dibelanya sejak menjadi pemain profesional pada tahun 2013 silam. Coman baru saja menjadi juara Bundesliga bersama Bayern Munchen. Trofi domestik pertamanya adalah bersama PSG pada musim 2012-2013.
Koeman kemudian mengangkat gelar Liga Domestik lagi bersama PSG di musim berikutnya. Selain itu, Koeman memutuskan hengkang ke Juventus dan nasib baik masih berpihak kepadanya karena Bianconeri juga menjadi jawara di Italia. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!